Sidoarjo di kalangan pemerintah daerah yang ada di kawasan Jawa Timur itu cukup diperhitungkan, ya cukup istilahnya ya di bawah Surabaya lah gitu, di bawah Surabaya, jadi cukup diperhitungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, selamat datang di Pen Talks, penempatan Talks. Di sini kita bakal sharing nih bareng kakak-kakak alumni PKN STAN yang bakal ngebagiin pengalaman mereka selama mengabdi di instansi masing-masing. Nah, sebelum itu, kenalin dulu, aku Rina Zulhan, salah satu lulusan STAN tahun 2022. Hari ini kita bakal bincang-bincang bareng Kak Zahra, salah satu lulusan alumni PKN STAN yang tengah mengabdi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Zahra. Halo, Gimana Kak kabarnya Kak? Sehat? sehat alhamdulillah. Habis sakit sih, tapi udah sembuh. Tapi tetap semangat ya Kak untuk sharing bareng teman-teman nih Kak. Harus dong. Nah, buat lebih akrab nih Kak, kayaknya kakak harus kenalan diri dulu nih Kak, biar teman-teman Pentok tuh ada gambaran gitu. Kak Zara nih siapa, asalnya dari mana, terus penempatannya di mana, terus kesibukannya juga apa sekarang Kak? Boleh dong Kak? Oke, aku kenalan dulu ya. Nama aku Zara Ziza Putri Purnomo, alumni D3 Pajak 2018. Sekarang ditempatkan di pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, di sebidang pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Jabatan aku pengelola data dan potensi pajak, dan sekarang kesibukan aku lagi latsar. Oh, Itu, lagi lancar ya Kak? lagi latsar. Lagi capek-capeknya gitu ya Kak ya? Iya, lagi capek-capeknya, dan minggu depan baru ini sih, baru klasikal. Yang kayak nginep di BKD gitu. Nah, boleh nggak sih Kak deskripsiin instansi penempatannya Kakak sekarang Kak? Jadi kalau aku kan karena lulusan pajak itu ditempatkannya semua di Badan Pelayanan Pajak Daerah. Jadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo itu mengurusi pajak daerah. Jadi pajak daerah di Sidoarjo itu ada 9, yaitu ada pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, yaitu di sebidang aku. Ada juga pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, sama bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB gitu. Hmm. Kalau boleh tahu nih Kak, kita flashback sebelumnya sebelum Kakak penempatan nih Kak. Eh, Pilihan Hmm. penempatan Kakak apa aja sih Kak? Aku yang pertama langsung milih pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terus yang kedua sama ketiga tuh aku agak ketuker sih antara pemerintah Kabupaten Pasuruan sama Jombang. Atau Jombang dulu baru Pasuruan, aku lupa, sorry. Nah Kak, karena Kakak milih langsung Pemkab Sidoarjo dan dapatnya langsung di Pemkab Sidoarjo ya kan Kak? Rasanya gimana sih Ya, Kak gitu? rasanya seneng. Seneng karena langsung, alhamdulillah langsung dapet gitu. Maksudnya karena aku jujur aja IPK sama SKD, SKD aku biasa-biasa aja. Jadi langsung nggak milih yang apa kemensultan dan pemerintah daerah yang tinggi-tinggi, langsung kayak ya udahlah sadar diri aja gitu kan. Saya langsung milih yang deket rumah juga gitu. Jadi alhamdulillah senang sih. Alhamdulillah seneng ya Kak ya. Berarti Hmm. kalau diceritain nih Kak suka dukanya selama di Pemkab Sidoarjo gitu Kak. Sukanya ini ya apa karena yang ditempatin di Pemkab Sidoarjo itu waktu angkatan aku lumayan banyak, ada 31 orang. Jadi rame-rame dan nggak kerasa sepi jadinya. Meskipun dekat sama rumah, tapi kan tetap
saat kesehariannya juga bareng sama teman-teman. Di kantor aku juga ada 19 orang yang dari STAN, jadi cukup rame, senangnya di situ. Terus juga um, karena aku di pengelola data dan potensi pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah itu kadang-kadang juga ada kerjasama sama OPD lain, jadi sama unit kerja lain, jadi nambah relasi juga. Terus kalau dukanya sih paling ya karena home base aku kan di kota Kediri, yang mana kalau dari Sidoarjo kan cukup lama sih 3-4 jam, jadi mau pulang tuh masih agak susah gitu untuk pulang. Kan kalau misal dari Sidoarjo ke Surabaya atau Sidoarjo ke Malang kan deket gitu. Kalau ke Kediri kan agak jauh, jadi agak jarang pulang jadinya tetap. Jadinya tetap ya Kak ya. Nah, kalau Mm-mm. boleh tahu juga Kak, kenapa sih Kak Kakak nyiptain Pemkab Sidoarjo itu pilihan pertama Kak? Selain nih 3 atau 4 jam dari daerah asalnya Kakak tuh lumayan lah gitu. Dibanding Kakak harus pindah pulau gitu kan. Ya, karena satu aku anak pertama, jadi nggak bisa jauh-jauh, apalagi perempuan. Jadi kalau bisa home base aja gitu di Jawa. Terus yang kedua, kenapa Sidoarjo? Karena um, akses transportasinya cukup banyak pilihan ya. Jadi ada Hmm. kereta ada, bis ada, mau ke Juanda pun juga deket hitungannya gitu, nggak jauh-jauh amat. Jadi meskipun ke home base aku masih agak lama, tapi seenggaknya masih aksesnya masih oke lah gitu. Terus juga karena itu tadi sih balik lagi IPK sama SKD aku ya bisa dibilang rata-rata lah ya, nggak yang bagus-bagus amat, biasa banget gitu. Jadi ya udah langsung nembak Sidoarjo aja gitu, karena cukup diperhitungkan juga kan Sidoarjo di daerah Jatim cukup masih masih bagus gitu. Jadi itu pilihan terbaik dari yang sekian banyak pilihan yang udah Kakak pertimbangin nih dengan IP dan SKD-nya Kakak ya Betul. Kak. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih Kak, jam kerja dan beban kerja Kakak di Pemkab Sidoarjo tuh gimana ya Kak? Kalau jam kerja kan di setiap unit kerja kan beda-beda ya. Ada yang dia masuknya Senin sampai Jumat, ada yang Senin sampai Sabtu. Kalau di unit kerja aku masuknya Senin sampai Jumat. Kalau Senin sampai Kamis itu dari 7.30 sampai jam 16.00 WIB. Kalau Jumat itu dari jam 7.30 sampai jam 2 siang. Gitu. Kalau untuk beban kerjanya sesuai jabatan ya. Jadi karena aku pengelola data dan potensi pajak, berarti uh, ya mengelola data, ngolah-ngolah data, terus nyari potensi pajak yang kira-kira mana yang bisa digali, wajib pajak mana sih yang kira-kira berpotensi untuk menyumbang pajak yang besar dan mungkin belum tergali potensinya gitu. Tapi bisa juga apa ya? Bisa juga untuk bantuin bidang lain gitu. Jadi kalau misal ada yang butuh bantuan, ya kita juga harus beradaptasi gitu, harus bisa juga. Nah, jadi kan Kakak di pengelola data dan potensi pajak kan ya Kak. Nah, eh, apa mungkin tugas dan fungsi bagian penempatan di Pemda itu nantinya relate nggak sih Kak sama program studi yang kita jalani? Misalnya nih Kakak pajak, itu relate kan ya berarti kan Hmm. Kak? Nah, untuk teman-teman Kakak yang di Pemkab Sidoarjo lainnya gimana Kak? Kalau untuk yang lainnya itu eh, ini sekalian aku ini aja kali ya, sekalian aku kasih tahu penyebarannya. Jadi Boleh-boleh Kak. dari 31 orang itu, ya aku nggak hafal, bentar ya aku lihat dulu ya. Jadi 19 orang itu di kantor aku, 19 orang itu dari pajak semua, terus yang ada di Dinas Kesehatan satu,
Terus yang ada di Inspektorat Daerah 4, yang di Inspektorat Daerah itu dia dari jurusan akuntansi semua. Lalu yang ada di Dinas Koperasi 2, yang di Dinas Koperasi itu jurusannya Kebenaran Negara. Terus, bentar. Yang ada di BPKAD. BPKAD itu aset dan keuangan gitu. Itu ada 2, Kebenaran Negara juga. Yang di Dinas Kesehatan tadi juga Kebenaran Negara. Terus ada juga yang ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu 1 orang, Kebenaran Negara juga. Terus habis itu, udah sih itu aja kayaknya. Iya. Oh, sama ini, bentar-bentar. Sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, itu 2 orang. Dan itu Kebenaran Negara juga semuanya. Jadi yang cukup banyak tersebar di unit kerja yang berbeda itu kebanyakan jurusan Kebenaran Negara. Kalau akuntansi dia kebetulan di Inspektorat Daerah semua. Oke Kak, makasih informasinya Kak. Lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Budaya dan lingkungan kerja di tempat Kakak itu gimana sih Kak? Halo, apa sepertinya Kak Zahra masih? Halo Kak? Halo? Ya? Ya Kak. Aku mau nanya nih Kak, budaya dan lingkungan kerja di tempatnya Kakak itu gimana ya Kak? Budaya dan lingkungan kerja. Kalau budaya, jadi meskipun setiap orang punya jabatan dan setiap orang di bawah naungan suatu bidang dan bidang tertentu, tetap ada beberapa tupoksi, ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan bareng-bareng gitu. Jadi budaya kerjanya ya kita kerja bareng-bareng. Kalau emang ada yang kesusahan, kita saling share ilmu, kita saling share skill, kita juga lingkungan kerjanya juga positif. Jadi apa ya, saling membantu. Pokoknya jangan kita nggak sungkan-sungkan untuk minta bantuan gitu. Dan kita kalau misal pun kita bisa bantu juga bakal dibantuin. Orang-orangnya juga di lingkungan kerja aku ya ini orang-orangnya juga enak-enak semua, nggak ada senioritas, nggak ada yang saling menggurui atau apapun karena sama-sama belajar meskipun senior juga bisa belajar ke yang junior juga bisa belajar ke yang senior gitu. Jadi sejauh ini positif sih gitu. Alhamdulillah dapat lingkungan yang positif ya Kak ya. Alhamdulillah benar. Nah, aku mau nanya juga nih Kak, kebetulan kan Kakak dari luar kotanya, luar daerah lah gitu ya kan Kak. Ada nggak sih Kak culture shock yang Kakak alami selama bekerja di Pemda nih Kak? Gimana juga caranya Kakak tuh nge-handle culture shock yang, wah ini kayaknya beda nih dari daerahku yang lama nih gitu. Culture shock. Kalau culture shock sih karena culture shocknya mungkin lebih culture shocknya mungkin lebih di dunia kerja ya, bukan di daerahnya. Karena kalau daerahnya kan masih sama-sama Jawa Timur, mungkin kalau dari kendala bahasa juga sebenarnya nggak sebeda jauh itu gitu. Paling ya ada yang kayak istilah-istilah yang apa ya, bahasa Surabayaan lah kalau di sini kan gitu. Paling culture shock-nya lebih ke dunia kerja sih. Oh, dunia kerja itu ternyata kayak gini. Ternyata ya ada yang beda sama kuliah, ada juga yang sama gitu.
bedanya ya culture shocknya ini sih apa, harus harus siap ini ya, harus siap kalau misal kayak ada kerjaan mendadak atau apa, itu harus harus siap baik dari uh, kemampuan maupun mentalnya harus siap gitu. Nah kan kerjaan mendadak itu kan pasti ada di setiap unit kerja, kan pasti ada gitu. Jadi di situ sih kalau terusnya. Tapi kalau dibandingin sama kuliah, jujur nggak tahu ya kenapa ini, nggak tahu aku doang atau yang lain juga. Tapi lebih lebih sejauh ini lebih enjoy kerja sih daripada kuliah. Entah kenapa ya. Beda gitu ya, Kak? Halo Kak Zara. Sepertinya Kak Zara sedang Kayak gangguan gitu karena jaringan. gimana? Halo Kak. Ya, Halo? beda gitu ya Kak. Oke. Biasanya kebanyakan orang kayak enakan kuliah gitu daripada kerja. Kerja banyak bebannya, nanti di apa senioritas dan segala macamnya gitu Kak. Jadi kalau kuliah kan mungkin kayak waktu kuliah mungkin masih capek kuliah kali ya, maksudnya masih kayak setelah 3 tahun yang tiap Yang luar biasa semesternya ini ya Kak. pressure-nya wow banget. Jadi waktu kerja tuh kalau menurut aku ya pressure-nya tetap ada. Um, Pressure tetap ada tapi mungkin tingkat pressure yang beda gitu. Oke, tingkat pressure-nya beda ya Kak. Beda. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Uh, Jenjang karir di Pemda itu gimana ya Kak? Boleh dijelasin nggak Kak? Jenjang karir tuh kayak kenaikan jabatan gitu ya. Iya. Halo, suaraku masuk? Masuk Kak. Halo Oke. Kak Zara. Oh, halo? Iya, masuk Kak. Oke. Jadi kalau untuk kenaikan jabatan itu kan di setiap instansi kerja pasti beda-beda ya ininya. Um, jadi kalau untuk kenaikan jabatan tuh ada yang lewat ujian, ada juga yang lewat penyetaraan pangkat setelah kuliah lagi gitu-gitu. Jadi emang sistemnya tiap instansi kerja beda-beda sih gitu. Jadi tergantung tergantung nanti kalian kuliah lagi atau enggak, atau ikut ujian penyetaraan gitu. Kalau dari Pemkab Sidoarjonya sendiri Kak, misalnya Kak kita udah lanjut pendidikan. Nah, kita itu langsung dilakukan penyetaraan pangkat atau menunggu waktu tertentu gitu Kak? Menunggu waktu tertentu. Jadi nggak setiap tahun ada penyetaraan pangkat. Jadi kalau misalnya udah selesai kuliah itu jadi kalau kuliah lagi itu kan harus dengan sepengetahuan Badan Kepegawaian Daerah gitu. Jadi Iya. sebelum kuliah itu harus izin dulu segala macam. Nanti selesai kuliah juga laporan gitu. Jadi nggak setiap tahun ada penyetaraan pangkat gitu. Jadi beberapa tahun sekali baru ada. Jadi kita menunggu waktu tertentu berarti ya Kak ya untuk Betul. uh, kalau boleh dijelasin Kak, indikator kinerja yang baik di Pemda itu buat naik jabatan itu apa aja ya Kak? Indikator kinerja yang baik. Kalau menurut aku sih yang penting ini ya, kalau untuk indikatornya sendiri secara apa ya, secara tertulis tuh aku belum nemu. Tapi kalau menurut aku ya sejauh ini
Yang penting kerjain pekerjaan yang sesuai tupoksi kalian. Kalau atasnya minta ini ya sama kan bisa kerjain ya dikerjain. Terus juga jangan lupa juga kalau misal ada kerjaan yang memang harus dikerjakan sama bidang lain ya kita harus kontribusi juga ke situ. Halo Kak Zara. Jangan pekerjaan aku kan cuma di jabatan sekitar jabatan aku aja, sekitar sebidang aku aja. Ya, Boleh diulang lagi Kak? Tadi ternyata koneksi lagi ya. putus Kak. Iya. Oke. Boleh diulang lagi sedikit Kak penjelasannya yang tadi. Udah lancar? Nah, ini Oke, sudah Kak. bentar. Aku udah lancar suara Ini aku? udah Kak. Ini udah Kak. Makin terputus kayaknya. Halo? Halo, iya Kak, ini udah masuk Kak. Oke. Jadi indikator kinerja nah, malah keluar. Udah? Halo Kak. Halo? Iya, ini udah Kak. Oke. Sorry ya, ini wifi-nya lagi agak bermasalah. Ya nggak Jadi apa-apa Kak. indikator kinerja yang baik itu kalau secara tertulis di peraturan itu aku belum nemu. Tapi kalau menurut aku indikator yang kinerja yang baik untuk naik jabatan ya kerjakan pekerjaan yang sesuai tupoksi kalian. Terus kalau misal diminta kerjain apa ya dikerjain aja sama kalian bisa ya usahain dulu gitu. Dan kalau misal ada pekerjaan lain yang mengharuskan kalian untuk bekerja sama dengan pegawai di bidang lain, kalian ya harus kontribusi juga gitu karena memang keberhasilan suatu unit kerja kan nggak cuma dari satu orang aja gitu. Jadi memang harus tetap kerja sama meskipun udah punya jabatan dan dinaungi sebidang masing-masing. Berarti tetap harus apa ya Kak ya? Ada keinginan gitu ya Kak? Iya, harus bisa adaptasi, harus ada keinginan untuk belajar terus. Kalau misal kayak ada diktat apa gitu ikut aja gitu. Nah, ngomong-ngomong adaptasi nih Kak, gimana sih Kak beradaptasi di lingkungan? Maksudnya itu kita kan baru awalnya mahasiswa, nah tiba-tiba masuk ke lingkungan kerja Kak, yang mana orientasinya itu kita nggak cuma belajar, tapi ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan itu harus benar gitu loh Kak. Ya, Nah itu gimana gitu Kak? Ada tipsnya nggak Kak? adaptasi. Kalau misal aku kemarin pas baru masuk kan karena baru masuk dan ada 19 anak yang dimana itu cukup banyak di satu unit kerja. Jadi waktu awal-awal sih memang belum belum banyak kerjaan yang bisa aku kerjakan atau aku bantuin gitu. Jadi ya selama belum banyak kerjaan itu aku ngelihat banyak banyak mengamati ya banyak mengamati aja gitu. Oh ternyata orang-orang tuh kerjanya gini, cara mereka berinteraksi itu seperti ini, cara mereka koordinasi dengan satu sama lain itu seperti ini gitu. Jadi kalau menurut aku tipsnya banyak mengamati aja, terus habis itu kan nggak cuma kerja ya sambil belajar juga gitu. Jadi kuncinya nggak usah dibawa stres, karena kan di situ kita masih baru, kita juga meskipun fresh graduate tapi kan masih tetap masih banyak yang harus dipelajari, apalagi dulu kan
aku belajarnya kebanyakan pajak pusat, terus ditempatkan di pajak daerah, ya meskipun memang ada beberapa yang mirip, tapi tetap ada beberapa hal yang juga tetap harus dipelajarin. Jadi kuncinya nggak usah dibawa stres. Kalau semisal jangan takut salah, jangan takut salah. Jadi um, kerjain, kalau semisal dikasih kerjaan ya dikerjain, kalau nggak tahu tanya, kalau semisal salah pun minta saran atau minta apa istilahnya, minta nasihat juga dari orang-orang yang sudah berpengalaman di situ gitu. Jangan takut salah, tapi juga jangan sembarangan juga gitu, jangan dijadikan apa ya, jangan sembrono juga untuk ngerjainnya gitu. Berarti intinya yang pertama mau belajar ya kan Kak. Yang kedua mengamati itu penting ternyata ya kan Kak. Untuk lihat ya lingkungan baru itu gimana. Yang ketiga jangan takut salah berarti ya Kak. Jangan takut salah gitu. Oke. Makasih loh Kak tipsnya. Berguna banget kayaknya nanti. Terus ada nggak sih Kak, aku mau nanya, kita ini kan lulusan STAN ya Kak, ada nggak sih Kakak dapat privilege tertentu selama Kakak penempatan ini Kak? Privilege itu dari mana? Entah itu mungkin dari cara rekan kantor Kakak melihat Kakak, atau mungkin cara rekan kantor memperlakukan mahasiswa STAN, atau dari tusinya sendiri gitu Kak? Oh gitu. Kalau di unit kerja aku cukup ini ya, cukup diharapkan banget anak STAN ini. Jadi istilahnya mereka berharap dengan adanya alumni STAN sebagai CPNS di unit kerja aku, cukup diharapkan bisa apa ya, bisa menggali sesuatu yang sebelumnya belum ada jadi ada, sesuatunya sebelumnya belum maksimal jadi lebih maksimal lagi gitu. Karena kan kalau misalkan kan kalau di ini kalau yang aku denger ya, maksudnya kalau dari anggapan masyarakat tuh kayak wow gitu. Jadi diharapinnya lumayan sih, cukup gitu. Dan itu cukup, waktu awal-awal cukup jadi pressure juga sebenarnya. Tapi lama-lama ya udah dijalanin aja gitu. Dibawa enjoy berarti ya Kak? Dibawa enjoy. Aku mau nanya juga nih Kak, biaya hidup di Sidoarjo itu kisaran berapa ya Kak? Misal kayak living cost-nya atau biaya makan atau yang lainnya gitu Kak? Biaya makan di sini masih, menurut aku masih masih nggak jauh beda sama Bintaro lah ya. Maksudnya kalau untuk makan kisaran 15.000 masih bisa dapat gitu. 15.000, terus bisa juga kan di tiap unit kerja mungkin ada kantinnya juga gitu. Kalau di unit kerja aku juga ada kantinnya, terus di sekitar-sekitar juga banyak banget yang jual makanan. Jadi menurut aku kalau living cost masih apa ya, masih terjangkau. Kalau kisarannya aku nggak bisa ini sih, nggak bisa mention berapanya. Pokoknya kalau untuk makan kisaran 15.000 tuh masih bisa dapat, bahkan di bawah 15.000 juga ada gitu, masih ada. Jadi kalau mau foya-foya juga bisa banget gitu kan. Oke Kak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk Iya. mekanisme THP nih Kak, agak sensitif sih Kak. Saat masih CPNS tuh, karena kan tiap Pemda itu beda-beda ya Kak presentasinya. Nah, kalau di Pemkab Sidoarjo sendiri, itu berapa ya Kak kira-kira? Jadi setiap di unit kerja itu kan kalau CPNS itu 80% dari gaji sama dapat uang makan. Uang makannya itu 25.000 per hari. Dapatnya itu setiap bukan setiap sih, jadi setiap bulan itu
23 dihitungnya 23 hari kerja. Jadi 25.000 dikali 23 itu, terus habis itu ada tukin sama TPP, tapi aku nggak bisa mention tukin TPP-nya berapa. Tapi kalau memang ya mungkin sama kayak kementerian lah ya, gitu. Jadi kan soalnya kalau secara ini kan ya Sidoarjo cukup apa ya, cukup bisa dibilang cukup diperhitungkan lah gitu di Jawa Timur. Jadi ya sekitar mungkin sama kayak kementerian untuk tim TPP-nya gitu. Oh, oke Kak, makasih ya Kak. Mm-mm. Terus aku mau nanya lagi terkait, nah ini Kak, sistem mutasi di Pemkab Sidoarjo sendiri itu gimana ya Kak? Sistem mutasi, sistem mutasi itu um, kalau setahu aku ya mutasi itu jadi tetap tergantung unit kerja juga sih. Jadi nggak setiap tahun ada mutasi juga, um, tergantung mutasi itu kan bisa tergantung permintaan, bisa tergantung kinerja juga. Jadi kalau misal kinerja nggak baik atau kinerja baik juga bisa kalau kinerja nggak baik berarti bisa dipindah ke unit kerja yang mungkin lebih lebih apa ya, ya lebih gitu. Mungkin kalau kinerjanya baik ya bisa dimutasi ke unit kerja yang lebih bagus juga gitu. Jadi kalau mutasi secara apa ya, secara peraturannya aku masih belum tahu juga. Cuma mutasi itu nggak tiap tahun ada, dan setahu aku ya kalau mutasi di Kabupaten Sidoarjo ya cuma muter di Sidoarjo aja gitu, jadi cuma pindah unit kerja aja. Kalau dari pengalaman yang aku dengar dari pegawai-pegawai yang senior gitu. Berarti mutasinya masih di sekitaran Kabupaten Sidoarjo ya Kak? Gitu. Itu Nggak bisa pindah-pindah. itu bisa lintas dinasnya gitu atau gimana Kak? Lintas dinas bisa banget gitu. Oke Kak. Terus ini Kak, aku mau nanya lagi Kak. Mm-mm. Kalau di Pemda kan kita otomatis juga harus mikirin tempat tinggal ya kan Kak. Karena misalnya Mm-mm. kakak dari luar kota, itu apa ada fasilitas tertentu nggak Kak dari kantor kakak sendiri? Misal kayak ada mes pegawainya gitu Kak. Kalau untuk fasilitas, kalau untuk tempat tinggal kita ngurus sendiri-sendiri. Hmm. Kalau untuk kendaraan, kalau di unit kerja aku, selama kendaraannya ada itu bisa difasilitasi sama kantor gitu. Teman aku ada juga yang dapat kendaraan dinas berupa motor gitu. Jadi kalau fasilitas, kalau di kantornya ya meja meja kantor berpribadi. Terus kalau misalnya memang nggak ada kendaraan dan memang dirasa misal kosnya jauh dari kantor gitu, bisa difasilitasi kendaraan dinas. Jadi tergantung unit kerja. Hmm, baik Kak. Mm-mm. Tadi kan Kak, kakak sempat nyebutin itu pembagian lulusan STAN di mana aja ya kan Kak. Nah, ada 19 orang yang dipajak, kemudian di Dinas Kesehatan itu ada satu yang KBN, kemudian inspektorat daerahnya ada 4 anak akun gitu kan Kak. Nah, Mm-mm. pembagian itu berdasarkan apa ya Kak adanya gitu Kak. Nah, Dan kalau itu kenapa aku, diletakkan di dinas-dinas itu Kak kalau boleh tahu. nah, kalau itu yang menempatkan kita, jadi waktu aku dapat pengumuman penempatan ya tulisannya kan cuma pemerintah Kabupaten Sidoarjo gitu. Jadi yang menempatkan kita di setiap unit kerja itu kan namanya Badan Kepegawaian Daerah atau BKD gitu. Jadi
eh, pihak pihak BKD sih yang tahu kenapanya kok ditempatin di situ gitu. Tapi kalau menurut aku tetap disesuaikan sama ini, sama jurusan kita juga gitu. Jadi uh, kalau menurut aku nggak seterlempar itu sih. Ya tetap kalau misal jurusan pajak ya terdaftarnya pajak. Kalau benar negara bisa ya masih bisa dikaitin sama keuangan gitu. Terus kalau akuntansi dapetnya di inspektor daerah gitu gitu. Nah, Kak, ini tadi Kakak juga ngejelasin kan kalau jam kerjanya itu ada dari Senin sampai Kamis di jam 1 sampai jam 4 ya kan? Di jam 7 sampai jam 4 ya kan, Kak? Nah, kemudian, Setengah 8. eh oh dari jam 8 ya, Kak, maaf. Dari jam 8 sampai jam, ya. Nah, di saat libur kerja nih, Kak, bisa Kakak lagi suntuk juga nih, ada nggak Kak tempat-tempat yang bisa kayak nge-refresh otak kita kembali gitu Kak di sekitaran Kabupaten Sidoarjo Kak? Kalau Sidoarjo sebenarnya ya, kalau Sidoarjo kan menurut aku nggak terlalu banyak wisata, tapi dia banyaknya biasa kan kafe-kafe gitu kan banyak banget. Jadi di sini kalau di Sidoarjo tuh ada yang namanya kafling DPR. Jadi kafling DPR itu isinya satu kafling tuh isinya kafe semua. Jadi bisa ke sana atau di sini biasa bioskop juga ada. Bioskop ada berapa ya? Ada 4 bioskop tuh di sini gitu. Jadi kalau misal bosen di Sidoarjo bisa ke Surabaya gitu. Larinya ke Surabaya sih. Perginya ke Surabaya ya Kak? Karena lumayan dekat gitu juga ya Kak? Dekat. Kalau dari fasilitas kantornya sendiri Kak, ada yang bisa kita gunain nggak Kak gitu untuk sebelah mungkin di weekend gitu Kak? Di weekend fasilitas kantor untuk ini ya, untuk maksudnya untuk kayak refreshing gitu. Iya Kak. Kalau di kantor aku kebetulan nggak ada sih. Kebetulan nggak ada di kantor aku gitu. Jadi emang di kantor ya bener-bener buat kerja gitu. Tapi kalau misal weekend pengen wifi yang di kantor juga bisa gitu karena satpamnya kan pasti ada gitu. Kalau misal mau ke kantor juga bisa banget. Bisa banget berarti ya Kak ya. Hmm. Terus Kak, aku mau nanya nih Kak, setiap orang kan ada pertimbangan masing-masing nih Kak mengenai penempatan. Nah, kalau misalnya nih ada 4 poin ya kan Kak, ada home base, ada THP, ada juga track record alumni, kemudian ada IPK dan SKD. Kalau dari Kakak nih, Kakak bisa jelasin nggak Kak, yang mana yang paling penting gitu loh Kak? Kalau paling penting kan tiap orang pasti subjektif ya. Tapi kalau dari 4 itu, kalau menurut aku karena aku perempuan, anak pertama, jadi paling penting menurut aku yang pertama home base. Jadi seenggaknya dapat home base dulu lah gitu. Entah mau di mana nantinya, nanti dapat home base dulu. Terus yang kedua IPK sama SKD. Itu menurut aku penting karena uh, ya kita mah pasti pengennya dapat instansi yang sesuai apa yang kita pengen. Tapi kalau misal ternyata IPK sama SKD kita ternyata nggak memenuhi ya kita tetap harus sadar diri juga sih kan daripada milih ketinggian tapi ternyata IPK SKD kita nggak memenuhi malah kita kelempar gitu kan. Kalau aku sih mending main aman jadi um, milih yang memang sesuai IPK sama SKD aja gitu. Terus yang ketiga baru THP karena track record alumni kalau untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo baru angkatan aku yang ditempatkan di sini gitu jadi nggak ada track record alumni yang nggak tahu nih gimana gimananya gitu cuma tahu dari ya kata orang-orang aja gitu jadi 3 itu sih home base IPK SKD sama baru THP gitu. Oh, berarti Kakak udah pertimbangin nih mau ngambil Pemkab Sidoarjo dengan urutan home base dahulu, terus IPK SKD-nya, lanjut baru THP-nya kan Kak? Ya, betul.
eh, kalau misalnya nih Kak, kadang kita nih Kak pengennya tuh aku mau nih di sini gitu, tapi ternyata IPK dan SKD-ku eh, sangat tipis gitu loh Kak dengan tahun lalu yang nilai terendah yang diambil gitu Kak. Nah, menurut Hmm. Kakak mending aku milih itu tapi dengan harapan mana tahu gitu kan ya Kak, dapet gitu. Atau kita mikir realistis gitu Kak, mending aku milih yang ini tapi sebenarnya kitanya mau yang di pilihan awal kita itu loh Kak. Balik lagi ya, sebenarnya itu subjektif, dan tapi kalau aku, ya sebenarnya kadang-kadang bingung juga ya kayak gitu, karena uh, bingung antara mau realistis atau mau mau dapat apa yang kita pengen gitu kan. Tergantung tergantung aja sih, maksudnya kalau kalian berani ambil risiko, berarti kan secara tidak langsung worst case-nya kan kalian juga harus siap kelempar ke pilihan yang mungkin nggak kalian pikirin sebelumnya gitu. Jadi um, kalau menurut aku sih mending realistis aja, karena aku emang bukan tipe orang yang nggak mau apa ya, nggak mau ambil risiko lah kalau soal gini-ginian kan. Ini penentu hidup dan mati kan. Jadi nggak mau main-main lah. Jadi ya udah aman aja gitu. Terus ya why not gitu, kalau misal apalagi kalau Kalau Kak Zara, misal kalian ah kayaknya sinyal tadi putus-putus Kak. Boleh diulang lagi nggak Kak statementnya? Halo Kak. belum para aku yang masih putus-putus lagi ya. Nah, ini udah lumayan lancar Kak. Boleh diulang lagi Kak, tadi soalnya putus-putus. Udah Masih gangguan sepertinya Kak. putus-putus kayaknya. Aduh. Mm-mm. Udah. Ini udah Kak. Oke. Enggak, kayaknya putus-putus lagi ya. Iya Nah, Kak. udah. Wah, parah banget nih wifi aku. Enggak, sinyalnya lagi jelek. Udah belum? Ini udah Kak. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Belum. Kita harus milih yang realistis atau yang kita mau gitu Kak. Ya, gimana ya? Kalau kalau aku sih realistis aja, karena ini bukan masalah sepele yang bisa di apa ya, yang kalau misal kalian nggak siap kelempar, mending realistis. Tapi kalau emang kalian kalau kalian yakin, ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau ambil risiko juga nggak apa-apa gitu, kencengin aja doanya, meskipun terlihat impossible, tapi kalau emang kalian yakin ya udah kencengin aja doanya. Tapi kalau emang kalian nggak berani ngambil risiko kayak aku, main aman aja, realistis gitu. Mana-mana aja ya Kak. Mm-mm. Eh, sebelum apa nih Kak? Kenapa sih Kak kita harus memilih Pemkab Sidoarjo gitu Kak? Aku harus ingat lengkap Sidoarjo satu. Boleh, Pemkab boleh dijelasin Sidoarjo. gitu Kak, biar teman-teman Pentox semakin, kayaknya bagus nih aku milih ini gitu. Oke. Satu, Pemkab Sidoarjo di kalangan pemerintah daerah yang ada di kawasan Jawa Timur itu cukup diperhitungkan. Dia cukup
istilahnya ya di bawah Surabaya lah gitu, di bawah Surabaya. Jadi cukup diperhitungkan. Terus yang kedua, Sidoarjo juga aksesnya gampang kemana-mana. Kereta ada, pesawat ada, bis ada, mobil, motor, jalan tol, semua bisa. Jadi aksesnya untuk transportasi gampang. Tiga, living cost juga mau murah bisa, mau sedang bisa, mau mahal bisa. Terus juga apa lagi ya? Kalau aku itu aja sih. Ya masih kotanya enak gitu untuk apa ya, untuk dihuni dalam jangka waktu yang lama kan pasti gitu. Nggak mungkin sebentar. Itu masih enak gitu menurut aku. Berarti Kak, intinya kalau kita pilih Pemda berarti kita harus apa ya Kak? Berarti aku akan lama di sini gitu. Iya, Harus karena kan kalau kalau di sini ya karena mutasinya di sekitar, tetap mutasinya di Sidoarjo aja, cuma pindah unit kerja, jadi ya harus mempersiapkan juga untuk waktu yang lama di situ gitu. Makanya kalau bisa tuh segala aspek juga dipertimbangkan, mulai dari living cost-nya, mulai dari kendaraannya gimana, terus apa aksesnya kemana-mana gimana gitu. Ya, berarti ada 4 poin nih yang kata kakak tadi sebut ya Kak. Yang pertama, di bawah Jatim lah gitu ya kan Kak. Ini bukan di bawah Jatim, di bawah Surabaya. Oh, di bawah Surabaya, baik. Ya, di bawah Surabaya. Yang kedua, transportasinya aman, kereta ada, pesawat ada gitu. Kemudian living cost-nya aman, sesuainya kita gitu ya kan Kak. Terus kotanya enak gitu. Oke Kak. Sebagai closing statement nih Kak, ada nggak sih Kak pesan-pesan atau tips buat teman-teman yang lagi di situasi saat ini nih Kak, lagi galau, lagi bingung nih mau milih yang mana gitu Kak? Tipsnya yang pertama, jangan lupa diskusi sama orang tua, karena kan tetap ya ada orang tua tuh yang paling utama gitu, yang paling apa istilahnya ya, yang paling dikabulkan lah istilahnya. Jadi tetap diskusi sama orang tua, baiknya gimana. Jangan lupa juga banyak-banyak cari info. Terus kalau emang udah apa ya, udah mantap sama pilihannya, dikencengin doanya. Kalau emang belum mantap, cari info lagi, kira-kira ya dari aspek-aspek tadi kan, kayak akses, terus living cost, terus suasana kotanya gimana, ada apa aja gitu, itu juga harus dipertimbangkan. Pokoknya untuk milih penempatan jangan jangan sembarangan, jangan cap cip, karena pasti kita kalau untuk di pemerintah kan, di pemerintah daerah itu kan pasti kebanyakan nggak terlalu banyak mutasi ke luar pemerintah daerah itu sendiri kan, kecuali kayak mungkin kementerian itu mungkin masih banyak mutasinya, tapi kalau di pemerintah daerah kan jarang ada mutasi ke luar daerah itu. Jadi dipertimbangkan juga kalau hidup lama di situ kira-kira bisa atau enggak gitu. Udah Kak, itu aja Kak. Lupa minta doa orang tua pokoknya. Berarti doa orang tua kita tengah bersaing di atas sana ya kan Kak? Oh, betul. Diperbanyak doanya. Nah, kayaknya aku udah nanya banyak nih Kak ke Kakak nih. Sampai aku juga mau nanya apa lagi ya gitu. Nah, karena kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol sama Kak Zahra, aku sih berharap sobat-sobat Pentalks punya gambaran gitu tentang Pemkab Sidoarjo. Nah, makasih juga buat Kak Zahra udah sharing-sharing ke kita dan nyempetin waktunya yang lagi latsar gitu kan ya Kak. Terus aku juga bilang makasih buat sahabat-sahabat Pentalks yang udah stay di sini buat dengerin Pemkab Sidoarjo itu kayak gimana. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian akhir kata, aku dan Kak Zara pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.